Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin merespon sebuah video yang kita dapatkan di TikTok, di mana di dalam video tersebut Kiai Imaduddin mengatakan bahwa lagu si Raja Dangdut Rhoma Irama yang berjudul Sekujur Bangkai itu jauh lebih baik daripada 70 ceramah dari para habaib. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih ringkasnya mari kita simak dulu videonya sebagai berikut. Satu lagu Sekujur Bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Ama Rhoma Irama marah juga. Rhoma Irama sampai ditelepon marah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam video tersebut ya jelas sekali Kiai Imad mengatakan bahwa lagu Rhoma Irama yang berjudul Sekujur Bangkai itu jauh lebih baik daripada ceramah 70 orang habaib. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi saya berpikir apa bedanya Kiai Imad dengan Habib Rehan ini? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu memang bahwasanya Kiai Imad memang berseberangan dengan para habaib. Namun tidak boleh pula kita menafikan, mentang-mentang kita berseberangan, tetapi tidak boleh kita menafikan kaum Ba'alawi, kaum habaib itu semua. Sebab di antara para habaib ini ada juga orang yang alim. Sebagai contoh, mereka yang ikut berkontribusi di dalam dakwah bukan hanya di dalam Nusantara tapi juga berkiprah di luar negeri, yakni berskala internasional. Sebagai contoh adalah guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Di antaranya juga ada seorang Habib yang bernama Habib Muhsin bin Ali Musawwah. Kemudian juga kalau kita lihat ada juga murid dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yakni Ali bin Ali Al-Habsyi. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Tentunya kemampuan mereka ini tidak boleh kita anggap enteng dan rendah. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa kebaikan dan sumbangsih mereka terhadap dunia Islam tidak boleh pula kita rendahkan. Sehingga kita bandingkan dengan lagu Rhoma Irama dengan Sekujur Bangkai tadi, seolah-olah itu jauh lebih baik daripada ceramah dari para habaib. Ini tidak boleh. Jangan karena kebencian kita, karena kita berseberangan dengan mereka, kita memperlakukan mereka tidak adil. Bukankah Allah telah mengatakan dalam sebuah firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaum alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum, kata Allah, sehingga kamu tidak bisa berlaku adil. Jangan karena kita berseberangan dengan para habaib, ya, sehingga kita menganggap rendah mereka. Karena di antara mereka itu ada hak-hak yang mereka yang mesti kita jaga. Bahwa di antara mereka itu juga ada orang-orang berilmu. Tidak boleh kita rendahkan, ya. Tidak boleh kita rendahkan bahwa di antara mereka juga ada orang yang berilmu. Jangan gara-gara statement yang seperti ini sehingga orang beranggapan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ini bukan lagi bersifat ilmiah, tetapi sudah muncul bibit-bibit kebencian. Ini yang kita khawatirkan. Kalau ini terjadi, ya, yang rugi siapa? Yang rugi adalah umat. Bukankah Kiai Imaduddin mempunyai massa, mempunyai muhibbin, mempunyai fans, kemudian juga para habaib juga mempunyai muhibbin. Ketika perseteruan ini berlaku di antara dua kubu ini, sehingga nanti akan memunculkan perpecahan di tengah umat. Yang rugi siapa? Tentu yang rugi adalah kita sebagai umat Islam. Yang bertepuk tangan siapa? Tentu yang bertepuk tangan adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah saya ingin mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kita berpecah belah. Ini yang Allah inginkan. Melalui video ini kita menghimbau kepada semua ya untuk senantiasa menjaga persatuan. Kalau memang toh ada perbedaan, alangkah lebih baiknya dengan cara berdialog lebih baik. Bukankah para ulama kita dahulunya ketika mereka berselisih, ketika mereka memiliki perbedaan pemahaman, mereka berusaha untuk berdialog dengan baik. Ya, bukankah Allah telah mengatakan yujadilhum billati ahsan, ya? Hendaklah kita berjidal, hendaklah kita berdialog dengan cara yang baik. Bukankah itu yang diajarkan oleh agama kita? Saya di sini hanya sebagai YouTuber yang menginginkan kita umat Islam ini bersatu. Walaupun ada perbedaan, hendaklah perbedaan ini kita selesaikan di dalam internal kita. Kalau kita umbar ke medsos, tentunya ini dikonsumsi publik, tentunya ini akan merugikan pihak kita sebagai umat Islam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Saya tidak memihak kepada siapapun, ya cuman hanya menginginkan sebuah persatuan dan ukhuwah supaya umat ini jauh lebih kokoh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.